Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyambut kedatangan mempelai berdua. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kami mengucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan bagi setiap kami secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Daniel Franky Saputra dengan Radikta Galih Mutiara. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan dan anugerah-Mu. Tuhan bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu.
Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini bagi kemuliaan-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara. Hari ini Anda berdua bahagia? Bahagia atau terpaksa? Ya, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Maka dalam setiap acara pernikahan selalu dipersiapkan sedemikian rupa, karena dengan harapan supaya mempelai berdua itu masuk dalam kehidupan rumah tangga dengan baik. Kita semua yang hadir di tempat ini, Anda bahagia atau tidak bahagia itu sangat ditentukan kehidupan rumah tangga Anda. Baik Anda sebagai suami, ataupun istri, ataupun sebagai anak. Anda bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Karena sebagian besar waktu kita itu tinggal ada di tengah-tengah keluarga. Seseorang suami akan berangkat bekerja, nanti pulang ya ke rumah. Lalu istri demikian juga, kalau istri juga kerja atau ada kegiatan tetap nanti berpusat kembali ke rumah. Anak studi, anak ke sekolah nanti juga pulang ke rumah. Jadi rumah itu menjadi tempat tinggal. Rumah tangga itu menjadi pusat hidup bersama-sama. Kalau merasa lelah, seseorang pertama yang dipikirkan, aku mau cepat pulang dulu. Sampai di rumah nanti bisa istirahat. Apalagi kalau badannya tidak enak. Yang pertama dipikirkan bukan mau ke dokter, ke rumah sakit, tapi pulang dulu. Nanti kalau sudah sampai di rumah itu sudah lega, nanti baru pikir mau ke rumah sakit atau mau kemana, mau berobat atau tidak. Nah itu saudara. Semua kembali lagi ke rumah tangga. Jadi mempelai berdua, Anda masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia. Itu tergantung rumah tangga orang tuanya.
Kalau rumah tangganya, orang tuanya, suami istri itu rukun, harmonis, perhatian sama anak-anak, maka masa kecilnya bahagia. Kalau rumah tangga orang tuanya dalam membangun rumah tidak berjalan dengan baik, bahkan sampai tercerai, maka masa kecilnya itu dia tidak bahagia. Jadi mempelai berdua, Anda ke depan, Anda akan menentukan masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Apakah masa depanmu akan menjadi satu kehidupan bersama-sama yang bahagia atau sebaliknya? Rumah tangga kalau gagal di dalam membangunnya itu penderitaan yang berkepanjangan. Dan sangat menyiksa, sangat memakan perasaan. Ya. Nah, maka dibangun dengan baik. Pernikahan itu rencana Tuhan, semua yang direncanakan Tuhan pasti untuk kebaikan manusia. Tapi kalau sampai tidak ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak bahagia, pasti ada yang tidak benar. Kalau ingin bahagia, mesti harus sesuai kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Jajak mempelai berdua, sungguh-sungguh, minta pimpinan Tuhan, berkat Tuhan. Kalian ketika pacaran, kalian berdoa enggak? Franky ini berdoa enggak ketika kau pacaran sama, ini panggilannya yang mana? Galih, Radita, Mutiara, yang mana ini? Radita, ya. Tapi prianya Franky ya. Ya. Ketika Franky berpacaran dengan Radita, apakah kau berdoa? Tuhan, Dita ini apakah tulang rusukku? Nah, demikian juga Radita. Ketika engkau pacaran sama Franky, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Franky ini pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, ini prinsip yang pertama, dasar yang pertama. Kalau Anda berdua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin dan percaya. Tuhan sudah dengar doaku dan Tuhan menjawab doaku, orang yang ada di sampingku pemberian Tuhan yang terbaik. Jadi ini menjadi dasar yang kuat untuk dalam membangun rumah tangga. Nanti dalam membangun rumah tangga Anda menghadapi berbagai tantangan, bahkan kau menghadapi orang yang hidup bersama-sama, yang kamu idam-idamkan, pasangannya seperti apa, tapi banyak hal-hal mungkin tidak seperti itu. Tapi tetap yakin, aku sudah berdoa Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga tidak tergoda untuk melihat yang lain. Sehingga rumah tangga menjadi kokoh. Lalu yang kedua, yang penting adalah saat ini. Saat pemberkatan, kalau Anda sungguh-sungguh datang pada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Dengan sungguh-sungguh minta, Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau Anda berdua sungguh-sungguh dan Tuhan akan memberkati pernikahan Anda berdua. Dan demikian juga kita yang hadir, mari kita juga sepakat mendoakan mereka berdua. Karena firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang yang sepakat sehati, apa yang mereka doakan, apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi ketika engkau sungguh-sungguh, Tuhan berkati pernikahan saya, Anda harus yakin dan percaya, pernikahanku diberkati oleh Tuhan. Dan juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra-putrinya, Tuhan beri jodoh yang baik. Biarlah dengan percaya Tuhan memberikan mantu yang baik. Anda berdoa ingin bahagia, mesti hidup sesuai firman Tuhan. Satu kerinduan dari gereja adalah supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dan membangun rumah tangga diberkati Tuhan dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi Anda berdua, sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan untuk ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kalian berdua punya smartphone. Ada install Alkitab enggak? Ada. Kapan bacanya? Kalau kelingan. Kalau ke gereja. Tapi saudara, Alkitab itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara kalau baca Alkitab gitu, jangan bantah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Saudara tidak nangkep apa-apa. Tapi kalau sudah baca dengan sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus untuk memimpin, saudara perhatikan, pada mulanya. Dan nangkep enggak? Pada mulanya itu apa? Awal mula.
pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu pertama ada firman. Sebelum saya melangkah apapun, saya mesti dapat firman dulu. Sebelum aku berumah tangga, saya datang pada Tuhan terlebih dahulu. Nah, ini awali, pada mulanya. Sebelum saya buka usaha baru, saya pasti cari Tuhan terlebih dahulu. Dapat dari Tuhan dulu. Jadi pasti kalau dari Tuhan, pasti jalannya pasti benar. Pada mulanya. Dan dikatakan firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya memang kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa meraba, tidak bisa mendengar dengan telinga kita. Tapi kehadiran Tuhan sudah dinyatakan melalui Alkitab. Dan ketika kita membaca Alkitab, sebenarnya kita sedang melihat Tuhan, sedang mendengar suara Tuhan sendiri. Dan ketika engkau menemukannya, engkau akan mendapatkan anugerah. Anda mau bahagia? Hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan Taurat Tuhan. Jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil dalam hidup ini, dalam arti berhasil dalam dunia dan juga berhasil di hadapan Tuhan, kuncinya hanya itu saudara. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan di batin, ya, jangan dalam hati. Lalu jangan baca kilat. Ada buku pelajaran membaca cepat. Kilat. Lihat satu halaman dalam berapa detik sudah terbaca semua. Wah. Kalau Alkitab jangan gitu. Tidak bisa. Kalau buku lain terserah. Tapi Alkitab harus dibaca dengan iman. Dan dikatakan, diperkatakan. Diucapkan. Lalu direnungkan, artinya apa? Diresapi, digumulkan, dihidupi. Ketika engkau menghidupi, engkau meresapi, engkau menjalani kehidupan sesuai firman Tuhan, nah hidupmu adalah di dalam jalan Tuhan. Maka janji Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Maka perjalanan rumah tanggamu akan berhasil dan kau akan beruntung. Perjalanan kehidupan usahamu, karirmu akan berjalan dengan baik dan beruntung. Kalau engkau dengar sungguh-sungguh. Maka juga Tuhan pesan sama umat Israel di Ulangan 28 ayat 1. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu. Jadi kalau kita ingin diberkati, kita ingin dipromosikan Tuhan, ingin diangkat oleh Tuhan, ya dengar firman Tuhan. Nah bagaimana mendengar? Ya baca Alkitab. Dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka engkau berjalan di jalannya Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menolong, atau ada tangan Tuhan yang akan terus membackup kehidupanmu. Dan itu yang membawa Anda akan mengalami anugerah berkat Tuhan. Nah, saya ajak mempelai berdua, awali dengan kehidupan rumah tanggamu dengan firman Tuhan. Silakan buka pita yang merah. Ya, bukan itu. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 37. Saudara, ini sebenarnya firman Tuhan ini merupakan dasar ya. Kalau saya perhatikan adalah dasar dalam kehidupan kita. Satu kali Tuhan Yesus ini ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat, orang belajar agama. Mereka sengaja bertanya Tuhan, Tuhan dari 10 hukum Taurat ini mana yang paling penting? Maka Tuhan menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan berkata demikian. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang katakan Tuhan Yesus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, dalam Alkitab ini seluruhnya, hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab seluruhnya kalau diringkas, 2 hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama, yang nomor 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadahmu. Bagaimana sikap hatimu kepada Tuhan. Anda yang paling tahu. Kualitas ibadahmu seperti apa? Kalau ke gereja kamu seperti apa? Ketika kamu ada dalam doa syafaatmu sendiri. Seperti apa? Sikap hatimu terhadap Tuhan itu seperti apa? Itu nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kita harus nyadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Dan Allah sudah buktikan kasih-Nya kepada kita semua umat manusia. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua. Kalau Alkitab berkata semua itu adalah semua orang. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Tidak ada yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa. Termasuk nabi-nabi, murid-murid Tuhan Yesus dan juga rasul-rasul. Tidak ada yang benar. Dan Tuhan sudah menetapkan dosa ya tetap dosa, upah dosa masuk neraka. Ya berarti semua masuk neraka, saudara. Upah dosa itu adalah kematian dan masuk neraka. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka benar. Tuhan sudah menetapkan semua manusia akan mati. Dan benar, kita semua akan mati. Itu akibat dosa. Dan kedua adalah kita akan diperhadapkan maut, neraka. Allah tahu kalau tidak ada satupun manusia yang benar. Dari ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu tahu bahwa manusia yang diciptakan nanti jatuh dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang benar. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, Allah memiliki rencana yang bagi orang otak kita gak sanggup untuk memikirkan. Maka Allah sendiri, firman-Nya mau jadi manusia. Dan Dia datang ke dalam dunia hanya untuk menanggung dosa umat manusia. Dia bayar dosa umat manusia. Kalau sudah perhatikan Tuhan Yesus, Dia bukan benih dari laki-laki, maka Dia tidak berdosa. Semua yang benih lahir dari benih laki-laki, semua membawa tabiat dosa. Bawa tabiat dosa. Franky dan Radita. Hukum yang kelima, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hormatilah ayah ibumu. Franky, saya mau tanya jujur ya. Pernah kurang ajar enggak sama bapak ibu, sama papa mama? Pernah berontak enggak sama papa mama? Pernah bentak enggak sama papa mama? Jujur. Radita, pernah enggak? Pernah. Lalu saya tanya, yang ngajari kamu siapa? Siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa? Enggak ada. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? 11 tahun. Ya. Cinta Anda teruji. Ya, 11 tahun. Ya. 11 tahun, ya. Franky, pernah enggak kamu bohong sama Radita? Karena Radita pernah enggak bohong sama Franky? Pernah. Kowe kawin be pembohong lu. Yang jadi suami berani berkata aku enggak pernah bohong sama istri. Kalau dia berkata, aku enggak pernah bohong sama istri, mungkin banyak bohongnya ya. Enggak ada saudara ya. Istri juga, enggak ada istri yang enggak pernah bohong sama suami. Siapa yang ngajari? Nah itulah di firman Tuhan katakan, tabiat dosa itu sudah ada. Dari benih laki-laki itu, di dalam sperma itu, sudah bawa tabiat dosa.
Gak usah diajari, nanti anakmu gak usah diajari. Nanti kurang ajar sendiri. Nanti bohong sama bapak ibunya. Nanti kurang ajar nanti. Gak usah diajari. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Semua. Oleh sebab itu Allah sendiri menjadi sama dengan manusia. Yesus bukan benih dari laki-laki. Tapi adalah sabda Allah, firman Tuhan dan roh Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang dalam dunia satu. Tujuannya untuk menebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya padanya, datang kepadanya, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu dia dibeli dan menjadi umatnya, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Dan menjadi anaknya, sudah seperti itu rencana Tuhan. Menciptakan manusia adalah Tuhan ingin kita itu jadi anak-anaknya. Tapi karena dosa sehingga manusia terbuang dari hadapan Allah. Dan Allah bayar dosa itu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Dia Franky dan Radita. Ketika engkau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah dan nyawanya. Lalu sudah nyadari, hidupku sangat berarti bagi Tuhan. Maka jagalah hidupmu. Dan kau juga sampingmu, dia sudah menjadi milik Tuhan. Dan Anda spesial di hadapan Tuhan ya. Franky yang di tempat ini cuma ada satu-satunya di dunia ini loh. Gak ada yang lain yang sama dengan Franky. Yang sama persis ya, tidak ada. Hanya satu-satunya. Radita yang di tempat ini hanya satu-satunya. Wajah yang mirip-mirip kalian tuh banyak. Yang namanya Franky banyak, yang namanya Radita banyak. Tapi yang di sini cuma satu. Jadi ingat, pasanganmu itu cuma satu-satunya. Yang Tuhan berikan, belajarlah sungguh-sungguh. Tuhan ini memberikan yang satu-satunya. Nanti rumah tanggamu juga satu-satunya di dunia ini. Tidak ada yang sama seperti rumah tanggamu. Maka hargai rumah tanggamu, pasanganmu. Nanti kalau kamu punya anak, juga anak-anakmu itu satu-satunya dalam dunia itu. Tidak akan ada kembarnya. Memiliki jalan hidup masing-masing. Itulah keajaiban Tuhan. Ketika kita menyadari engkau menghargai. Dan itu yang membuat engkau bisa bahagia. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Franky, kalau engkau jadi suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kau akan taat firman Tuhan dan kau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab, kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu, dan kau akan jadi suami yang takut akan Tuhan dan setia. Lalu kalau engkau kerja, kau akan jadi orang yang jujur dan bekerja. Radita juga sama, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti juga mengasihi suami, anak-anakmu, dan kau berjuang untuk keluargamu, kau akan berusaha untuk membahagiakan seisi rumahmu, dan kau jadi istri yang setia. Kalau kau kerja, kau akan jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Nomor satu itu, saudara. Sumber kasih adalah Allah sendiri. Ketika kita dipenuhi kasih Allah, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau perintah Tuhan yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Siapa? Franky, siapa sesama kita? Manusia. Semua manusia. Ya, semua orang. Jadi kalau ada temanmu yang menfitnah kamu gimana? Oh ya tak balas. Nah, ya. Tapi Tuhan berkata, kasihlah semua manusia samamu seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan berkata apa? Kasihlah musuhmu, doakan musuhmu. Jadi memang orang Kristen itu tidak boleh punya musuh. Tidak boleh punya dendam. Tidak boleh punya sakit hati. Jadi kalau kamu dirugikan sampai ente-entean, gimana? Oh ya bales no, tak penjarake. Wah, ya saudara. Maka hanya kasih Allah lah ya.
yang dapat menolong kita. Apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Untuk kebaikan kita sendiri. Kalau saudara nyimpan kepahitan itu susah saudara bahagia. Jadi kalau Anda pahit dengan seseorang, orang itu hidupnya makmur, hidupnya senang, kamu susah sendiri, iri hati, anjel ya. Ampuni sudah, selesai. Bahagia. Kamu mengasihi Radita? Ya sekarang 11 tahun ya. Jadi selama 11 tahun itu kamu tidak goyah dengan gadis lain? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kenapa kamu bisa mantap dengan Radita? Saya mau tanya, teman gadismu banyak apa dikit? Banyak, Pak. Oh, banyak. Banyak yang cantik enggak? Banyak. Oh, banyak. Banyak yang pintar enggak? Banyak. Oh, banyak. Nah, kenapa kamu tetap sama Radita? Pernah digoda sama yang lain? Pernah. Keren ya, pernah ya. Wis ngerti beta Radita dideketi. Memang rodok bagus itu. Memang bagus, ora rodok ya, bagus. Iya. Gagah lagi. Lalu kalau kerjanya mantep, mapan, begitu ya banyak gadis yang menggoda ya. Iya. Kenapa kamu memilih Radita untuk jadi istrimu? Ya, kalau kau lihat wajahnya pasti komentarmu Cantik, Pak. cantik. Selama 11 tahun pernah enggak kamu berkata Radita itu cantik? Sering, Pak. Oh, sering, itu bagus. Karena gini, ketika kau berkata kamu cantik dari hati ya, kamu cantik, otakmu nanti akan merespon itu. Memang dia cantik. Lalu kamu seneng, suka, dan kamu menikmati. Itu memang harus, nanti dari suami istri harus gitu. Harus suka dengan pasangannya. Atau nanti bahagia. Sifat apa yang kau sukai dari Radita? Mandiri. Mandiri. Wah, jadi rasa repot-repot iso mandiri. Iya, Radita. Itu yang salah satu yang disukai pertama keluar. Mandiri, artinya tidak terlalu bergantung ya. Tapi seorang istri tetap harus tunduk pada suami ya. Kalau suaminya nanti merasa tidak istri tidak bergantung, tidak membutuhkan juga tidak penak. Ya, Radita, kalau lihat wajahmu juga ada yang mendekati kamu ketika Franky sudah jadi pacarmu, ada? Ada, Pak. Ada. Terus caramu nolak gimana? Ya udah punya pacar gitu, Pak. Gitu ya, langsung ditutup ya. Sorry ya, aku udah punya pacar ya. Berapa tau ya terus kowe? Karepmu ya. Oke, kenapa kau pilih Franky? Bertanggung jawab orangnya. Apa ya? Mencintai keluarga saya juga, Pak. Gitu ya, betul, penting. Tanggung jawab dan mencintai keluarga dari pasangannya. Harus suami istri itu harus gitu. Ketika menjadi suami istri, maka dua keluarga itu jadi satu. Keluarganya Franky juga jadi keluarganya Radita. Radita akan menjadi bagian dari situ. Demikian juga Franky akan menjadi bagian dari keluarganya Radita. Apa kekurangan dari keluarga masing-masing? Ya jadi sama-sama menerima kelebihannya dan sebagainya. Jadi satu, ya. Harus bisa menerima keluarganya, menerima orang tuanya, jadi mertuanya. Itu buat bahagia. Ya, silakan buka pita yang biru. Pita yang Efesus pasal yang kelima. Kalau ingin bahagia, Tuhan sudah memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga supaya suami istri bisa berjalan dengan baik. Nah, Tuhan memberikan petunjuk. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20 diawali terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatunya. Tuhan menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur senantiasa, selalu, terus menerus tak henti-hentinya mengucap syukur. Dalam segala sesuatu.
baik situasi baik ataupun buruk, sedang diberkati atau sedang rugi, tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur ya. Jadi nanti kalau Franky pulang dari rumahnya tidak ada makanan, ya tetap ya jangan terus bersungut-sungut. Belajar mengucap syukur. Contoh dalam Alkitab ini memberikan petunjuk yang baik. Ya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa, mereka melihat setiap hari ya, mereka dibawa ke padang gurun, setiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Ya. Melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi begitu ada masalah sedikit, mereka bersungut-sungut. Ada masalah sedikit, bersungut-sungut. Dan akhirnya mereka kehilangan anugerah yang besar. Saya ajak Anda berdua dalam kehidupanmu dan rumah tanggamu, senantiasa membangun misbah ucapan syukur. Cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari datang pada Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Ketika engkau di tempat kerja, menaikkan ucapan syukur. Ketika engkau pulang, ucap syukur. Sampai di rumah mengucap syukur. Di dalam banyak hal. Makan, ketika menghadapi makanan, doa disertai ucapan syukur. Kau menikmati makanan. Dalam segala hal. Maka bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan. Pasangan hidup, nanti dan sebagainya apapun, disyukuri. Lalu prinsip yang berikutnya, Anda berdua sudah mengikuti bimbingan pranikah? Saya langsung tanya ya. Apa perintah seorang istri terhadap suami? Hai istri, itu di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ya. Apa perintah Tuhan untuk seorang istri, Radita? Taat sama suami, mengasihi suami. Iya. Intinya firman Tuhan berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Tunduknya seorang istri adalah karena dia mencintai, menghargai suaminya, bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya. Kalau engkau ingin bahagia, mesti jadi istri demikian. Kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya, menghargai suaminya. Ketika seorang istri mulai tidak lagi menghargai suaminya, mungkin dia lebih sukses, penghasilan lebih besar dari suaminya. Tapi ketika dia mulai mandang rendah suaminya, saat itu juga dia kehilangan kebahagiaan. Dia kehilangan kemesraan, dia akan kehilangan gairahnya dengan suaminya. Dan dia tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Kalau ingin bahagia, maka kuncinya itu saudara. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Banyak wanita yang karyanya lebih berhasil dari suaminya. Penghasilannya jauh lebih besar dari suaminya. Tapi kunci untuk dia bahagia, dia tetap tunduk pada suaminya. Tapi begitu dia berubah, maka sejak saat itu dia tidak bahagia. Apa perintah firman Tuhan untuk seorang suami terhadap istri? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perhatikan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Standar kasihnya adalah standar kasih Kristus. Dan Tuhan perintahkan suami itu mengasihi, bukannya suami memang sebagai kepala rumah tangga, tapi Tuhan tidak memberikan perintah, hai suami perintahlah, hai suami aturlah. Tapi hai suami kasihlah istrimu. Ketika suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri sama dengan mukul apa? Mukul Tuhan. Mukul Tuhan. Kalau ada orang mengasihi istri, ya suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kalau ada suami yang mukul istri, Mukul dirinya sendiri. mukul diri sendiri. Orang yang mukul diri sendiri orang apa? Sakit. Sakit apa? Jiwa, Pak. Ya sudah. Ya jadi kalau sampai ada yang mukul istri sama dengan sakit, nah, perlu dibawa ke rumah sakit. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Betul saudara ya. Itu suami istri perhatikan. Suami istri itu sudah jadi satu, kepala dan tubuh. Ya. Anda begitu menjadi suami istri sudah menjadi satu, kepala dan tubuh. Kalau bagian tubuh kita sakit, kepala juga ikut menderita. Kalau kepala itu sakit, ikut seluruh tubuh juga ikut menderita. Betul ya? Kalau kepala pusing,
lalu mual. Nah, ini perutnya mual, gak enak, makan gak doyan. Nah, kalau sedang perutnya mual, kembung, juga nafsu makan hilang. Kepalanya juga ikut pening. Nah, udah jadi satu, saudara. Jadi kalau kegagalan suami rugi, jangan tersisi wes ben bojo kapok sampai yo kuwi ngrasake saudara, kalau rumahnya sampai diseta ya mau apa gitu. Kan jadi satu. Nah, mesti didukung. Maka suami istri dalam hidup ini harus nyadari. Kalian nyadari enggak nanti hidup bersama-sama loh. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Ya seperti Anda sudah teruji 11 tahun pacaran ya. Nah hiduplah suami istri sebagai teman sejalan. Jadi teman. Nanti kamu hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Satu selimut lagi ya. Nah kalau jadi teman, ya teman tidur. Tapi kalau jadi musuh apa? Musuh dalam selimut. Itu bojomu dewe. Ya. Musuh dalam selimut itu ya bojomu dewe, saudara. Kalau sampai engkau pasanganmu jadi musuhmu, mesti harus jadi teman. Ketika engkau suami istri jadi teman, senang bahagia. Lalu jadi teman apa? Kerja sama untuk bangun rumah tangga. Bersama-sama bangun rumah tangga, membesarkan putra-putrinya. Terus membangun masa depan rumah tangga bersama-sama. Kalau ada masalah, sepenanggungan, ditanggung bersama-sama. Jangan cari siapa salah, siapa benar. Lalu kalau sudah tahu siapa salah, siapa benar, mau apa? Malah itu nyakiti. Sudah ada masalah, yuk kita selesaikan bersama. Gak usah cari siapa salah, siapa benar. Kalau tahu yang itu salah terus ngapain? Bawa maki-maki. Dia sudah salah itu sudah menyesal. Ditambah lagi beban, disalah-salahkan lebih sakit lagi. Lebih baik ditanggung bersama-sama. Dijinjing ya seperti peribahasa. Ringan bersama-sama dapat dijinjing ya. Berat dipikul ya, dipikul bersama-sama. Artinya dalam keluarga seperti itu. Itu akan membawa kebahagiaan. Dan Tuhan juga merencanakan pernikahan itu yang lebih utama adalah kalian menjadi pewaris kasih karunia. Suami berjuang supaya istrinya memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris daripada janji Tuhan. Demikian juga istri berjuang supaya suaminya mewarisi janji Tuhan, mewarisi berkat-berkat Tuhan. Kalau suami istri sepakat sehati, apa yang didoakan Tuhan akan jawab. Maka saya ajak Anda berdua, suami istri dalam membangun rumah tangga, hidup bersatu dalam kasih. Seperti di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakan kasih. Kasih itu tidak cari perbedaan, tidak fokus pada perbedaan, tapi fokus pada persatuan. Jadi fokus dalam kehidupan rumah tanggamu, bukan cari bedanya perbedaan, tapi apa yang bisa membawa persatuan. Kasih itu menabur hal-hal yang baik, menabur benih-benih kehidupan yang membawa satu kehidupan yang bahagia. Bukan nabur benih-benih yang mematikan. Apa sih benih yang baik? Benih yang baik pujian bagi istri, ya perbuatan-perbuatan yang baik untuk pasangannya. Tapi benih-benih yang mematikan, yaitu bikin sakit hati, ngomongan yang kasar nyekit, perbuatan yang menyakitkan. Nah, itu benih-benih yang mematikan. Tapi benih-benih yang menghidupkan, sehingga rumah tangga itu bahagia. Ya ada kehidupan, mesti seperti itu. Kasih yang mengikat. Jika engkau lakukan, nomor satu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tegakkan apa yang Tuhan perintahkan, berjalan sesuai firman Tuhan, maka rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Kita bisa ditutup dulu. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikat janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Anda bisa saling berhadapan.
saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Saya ajak Anda saat ini, kita berdoa datang pada Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami hamba serahkan dua insan yang Kau kasih, Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, saat ini mereka berdiri di hadapan-Mu, mereka akan menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapkan setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan kepada mempelai berdua untuk saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Daniel Franky Saputro. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat, saya Daniel Franky Saputro menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Radita Galih Mutiara yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Radita Galih Mutiara. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Radita Galih Mutiara menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Daniel Franky Saputra yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Franky, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Radita, kenakan cincin tangan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biar dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangannya yang penuh dengan kasih menyatukan engkau dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara. Tuhan, Kau yang sudah mempertemukan mereka dan menaruh benih cinta, dan saat ini mereka sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini datang atas hidup mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Daniel Franky Saputro, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati Radita Galih Mutiara, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas rumah tangga Franky dan Radita. Tuhan berkati rumah tangga ini dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan dan dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah. Silakan
Frankie untuk membuka cadar tetap saling berhadapan. Kau berhak membuka cadarnya. Sejak hari ini kalian berdua menjadi satu dan membuka cadar ini sebagai simbol keterbukaan. Sehari ini Anda terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk menggoda. Keterbukaan juga menjauhkan dari kesalahpahaman. Anda berdua sudah mendengar firman Tuhan, tapi yang terlebih penting adalah menjadi pelaku firman. Ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia, Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Yesus datang sebagai mempelai pria, tapi dia datang untuk melayani. Demikian juga biarlah mempelai berdua, kau saling melayani. Frankie, kau jadi suami untuk melayani kebutuhan Radita. Demikian juga Radita, kau jadi istri untuk melayani kebutuhan suami. Ketika engkau saling melayani, saling mengasihi, saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur, saling menasihati, kau akan bawa kehidupan rumah tanggamu dalam anugerah berkat Tuhan, dalam kebahagiaan. Tidak hanya mendengar, tapi hendaklah jadi pelaku. Saya punya roti, ya, silakan ambil. Langsung buka aja. 11 tahun kalian pacaran, tentu sudah sering saling memberikan suap. Tapi hari ini spesial awal kehidupanmu sebagai suami istri. Ya. Silakan Frankie berikan suapan yang manis. Jangan gitu dong. Tidak ada kesannya. Ya, mundur sedikit gitu. Nah, terus kamu belutut gitu. Roti ini diangkat tangan dua, terus ngomong dulu. Kamu manggil Radita gimana? Sayang, Pak. Sayang, ini roti untuk kamu. Gitu, silakan. Sekarang ganti Radita. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami. Yang mesra gimana? Yang mesra. Pegangnya yang mesra, dirangkul, lalu kepalanya ditekuk sedikit gitu. Ini roti untuk kamu. Nah, saya mau tanya, di antara Anda berdua, mana yang lebih galak? Radita, Pak. Lah iya tadi kan ya rada galak ya. Saya kasih roti kamu. Iya. Udah bisa ditaruh dulu rotinya. Radita, pegang pundak suamimu dengan mesra. Inilah pria yang akan menemani hidupmu. Untuk hidup bersama-sama sepanjang Tuhan memberikan waktu. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sayangi, perhatikan dia. Dan Frankie pegang pinggang istri. Ya, inilah wanita yang akan menemani engkau melewati perjalanan hidup. Sayangi, buat dia bahagia. Silakan Frankie berikan ciuman yang manis, yang mesra, dengan penuh kasih sayang. Ya, pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanan. Kiri ya boleh. Silakan ganti Radita yang cium suami. Kening pipi kiri kanannya. Nempel gak apa-apa ya. Nah, terus pipi kiri kanannya gitu. Jangan khawatir, cap bibir istri tidak masalah kok. Ya. Bagaimana? Anda senang? Oh, mau lagi? Semua yang buat senang itu dilakukan. Yang bikin sakit hati, bikin susah, dihindari, jangan dilakukan. Ini Bapak Ibu, Papa Mamahnya
Franky, suami istri, bisa berdiri sebentar, bisa saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? 33 tahun berat ya, sudah 33 tahun berarti 89 nikahnya ya. Tahun 89 ya menikahnya. 88, 34 tahun ya. 88 ini 34 tahun ya. Sudah 34 tahun hidup bersama-sama. Masih ada sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi dibangun yang lebih indah. Kalau dikalikan 365 hari, itu kisah hidup Bapak Ibu itu sudah 12.000 lebih hari. Tebal kisah hidupnya. Yang pertama, kita persembahkan pada Tuhan. Bagaimana Bapak mengatakan. Lalu juga untuk anak-anak. Franky, kalau manggil papa mama atau Bapak Ibu? Papa mama ini banyak ribut apa rukun? Nggak usah dijawab. Paling tahu, dia tahu bagaimana papa mama, banyak ribut atau enggak. Terus dia tahu mana yang lebih galak ya kan, tahu kan ya. Nah sekarang saya malah tanya mereka berdua, mana yang lebih galak, bapak atau ibu? Iya. Tapi tetap ya. Bisa terima. Sekarang silakan Bapak lebih dulu ucapkan terima kasih sama istri. Kalau sampai hari ini karena juga istri sudah melayani, memperhatikan, walaupun galak ya. Ya silakan. Terima kasih ya Mak ya. Iya. Merasakan haru atas kasih sayangnya. Oke, sekarang istri juga ucapkan terima kasih sama suami. Makasih ya Pak ya. Iya, cukup. Silakan dicium, Mas. Ibu dicium, Pak. Iya. Masih sering dicium, Bu? Oh, setiap hari. Oh iya, makannya awet muda ya. Oh iya. Kalau dicium itu meredakan galak ono dadi rada direm gitu ya. Ya silakan duduk. Ya. Franky dan Radita silakan datang pada Papa Mama, ucapkan terima kasih. Radita ucapkan terima kasih sama Papa Mama kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan Papa Mama. Terima kasih Papa Mama. Sekarang Daniel sudah menikah, berkatilah, doakan akan jadi keluarga yang sakinah glory. Terima kasih udah mendapat Daniel sampai sebesar ini. Sehat-sehat selalu Papa Mama. Terima kasih. Bapak atau Ibu yang mau ngasih nasihat, silakan. Iya Li, udah kamu jadilah sekarang sudah jadi menitita, jadi keluarga yang sakinah glory, yang takut akan Tuhan. Ya, silakan mempelai sungkem dan orang tua berikan doa restu seperti apa yang dikatakan Ibu ya Mama bahwa sejak saat ini Franky sudah jadi miliknya Radita. Ialah Radita mulai mengambil alih untuk memperhatikan cinta itu. Ya, silakan mulai memberikan ciuman orang tuanya dipeluk, dicium. Sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku.
Ajarilah Silakan kami mempelai bahasa bersama-sama di hadapan cinta-Mu, Bapa. agar kami dekat padamu. Berdua di hadapan Bapa ya. Berdua di hadapan Bapa. Ya. Silakan Radita ucapkan terima kasih sama Papa. Terima kasih untuk bimbingan selama ini, sehingga Dita sekarang sudah menjadi istri dari Daniel. Doain kami berdua agar bisa selalu bahagia sampai maut memisahkan kita. Ya, Papa mau ngasih nasihat. Ya, Dok. Jadilah suami yang istri yang setia dari suaminya. Sampai keadaan apapun, itulah pilihanmu. Oleh karena itu, sayangi suami dan sayangi keluargamu. Silakan sungkem bersama-sama. Silakan Papa menyatukan anak mantu. Ajarilah Satunya anaknya. bahasa cinta-Mu, Doa restu agar orang kuasa kami besar anugerahnya. dekat padamu ya Silakan Tuhanku. kita peluk Papa. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan Radita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakan. Jadikan Tuhan menjadi pusat dalam hidupmu, undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu. Jadikan firman Tuhan menjadi standar kebenaran. Apa kata Alkitab, itulah kebenaran. Bukan pikiran dan perasaan kita. Taati, lakukan, dan kau akan hidup dalam berkat Tuhan. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melaksanakan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, dan kembali kami bersatu hati kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Daniel Franky Saputro dengan Radita Galih Mutiara. Biarlah bahtera yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam pimpinan dan anugerah berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga segala apa yang mereka kerjakan, jadikan berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan yang membawa kebahagiaan.
Tuhan berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biar pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan bila ada masa tuanya mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya sampai kepada keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga apa yang mereka kerjakan. Biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami Tuhan yang hadir. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Tuhan pimpin semuanya berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan lindungi, Tuhan dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap pada Radin. Tetapi mempelai berdua akan memberikan ucap. Ya. Mbak Sulung, silakan. Sama-sama, ya silakan. Dari gereja sekalian memberikan akte bahwa Anda berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai berdiri di depan. Ya. Dan orang tua bisa juga mendampingi mempelai berdua. Silakan mempelai maju ke depan menghadap ke diri. Ya, mundur lagi sedikit ya.